Glory Glory Manchester United. Manchester United akan melanjutkan kiprahnya di Liga Inggris besok Selasa dini hari tanggal 7 Mei di Stadion Selhurst Park, markas Crystal Palace. MU kembali ditahan imbang oleh Burnley di laga terakhirnya di pekan ke-34 kemarin, setelah sempat unggul 1-0 melalui gol dari Anthony yang merupakan gol pertamanya di Liga Inggris musim ini. Tetapi pada menit-menit akhir MU terkena penalti akibat tinjuan dari VAR. Nah, dengan kegagalan meraih poin penuh, sekarang peluang MU untuk menjadi lolos ke Liga Champions musim depan sudah pupus alias sirna. Jadi tinggal harapannya sekarang adalah mengejar peringkat ke-5 yang bersaing dengan Tottenham Hotspur, Chelsea, dan Newcastle. Jadi persaingannya sekarang memperebutkan tempat ke-5 di Liga Eropa musim depan. Nah, sebelum saya membahas mengenai perkiraan line up yang akan diturunkan melawan Crystal Palace nanti dan prediksi skornya, saya akan mereview sedikit pertandingan MU melawan Burnley kurang lebih 9 hari yang lalu. Nah, di 20 menit pertama atau sekitar 25 menit pertama, MU terlihat akan menang pertandingan dengan sangat mudah karena tampil sangat dominan ketika melawan Burnley. Tetapi tiba-tiba saja Burnley bangkit dan kemudian permainan menjadi berimbang ketika itu. Dan lagi-lagi Erik ten Hag menyebutkan bahwa ada inkonsistensi oleh VAR yang dilakukan VAR, di mana ada beberapa kejadian di pertandingan melawan Burnley kemarin, di mana Garnacho beberapa kali dijatuhkan oleh pemain Burnley di kotak penalti, tapi sama sekali tidak ada tinjauan dari VAR. Kemudian ada handball, di mana Anthony ketika itu melakukan crossing dan mengenai tangan dari pemain belakang Burnley, itu juga tidak ada tinjauan dari VAR. Jadi ini yang disoroti oleh Ten Hag mengenai inkonsistensinya VAR. Karena ketika di pertandingan semifinal FA kemarin, di mana Aaron Wan-Bissaka terkena hukuman penalti akibat terkena tangannya, ketika itu walaupun jarak sangat dekat ketika diambil crossingnya, tapi oleh VAR ditinjau ketika itu. Sedangkan di pertandingan lawan Burnley kemarin sama sekali tidak ada tinjauan dari VAR. Nah, ini yang menjadi sorotan dari Ten Hag. Kenapa VAR itu bisa punya dua persepsi yang berbeda terhadap handball, padahal kejadiannya hampir sama, bahkan bisa dikatakan sama persis. Nah, itu juga yang menyebabkan MU mengalami banyak sekali ketidakberuntungan di musim ini ya, selain badai cedera yang menghantam pilar pertahanan mereka. Dan di pertandingan besok ada beberapa pemain, Anthony Martial dan Jonny Evans itu yang sudah mulai berlatih di tim utamanya MU. Jadi itu adalah kabar baik bagi MU. Dan bulan Mei ini ada beberapa pemain lagi yang akan menyusul untuk sembuh dari cedera, seperti Lisandro Martinez, Luke Shaw, dan beberapa pilar yang lain. Namun di pertandingan besok melawan Crystal Palace ada keraguan dari Bruno Fernandes, di mana Bruno Fernandes masih belum sembuh dari cedera pergelangan tangannya, jadi masih memakai alat bantu. Tapi Bruno adalah Bruno, dia akan selalu tersedia setiap waktu karena dia adalah sebuah contoh pemain yang benar-benar etos kerjanya, work ethicnya itu sangat tinggi sekali. Dan itu menunjukkan bahwa kenapa dia pantas untuk dipilih menjadi kapten Manchester United. Nah, untuk pertandingan besok, saya rasa Ten Hag tidak akan merubah untuk susunan pertahanannya dengan asumsi tidak mau mengambil resiko dengan formasi baru. Jadi saya rasa Casemiro tetap akan dipertempatkan sebagai bek tengah berdua dengan Harry Maguire. Andre Onana tetap sebagai penjaga gawang. Kemudian di bek kiri, Diogo Dalot saya kira akan tetap menempati posisinya. Kemudian Aaron Wan-Bissaka akan tetap berada di bek kanan. Kemudian untuk bagian gelandangnya, dengan kondisi yang meragukan dari Bruno, tapi saya yakin Bruno akan hadir di waktu yang tepat dan dia selalu membuat dirinya tersedia. Jadi saya rasa tidak berubah juga. Jadi Christian Eriksen, Kobbie Mainoo, dan Bruno Fernandes akan menempati barisan gelandang di Manchester United melawan Crystal Palace besok.
Kemudian di sayap kanan saya rasa dengan kembalinya performa dari Anthony yang menunjukkan etos kerja, work ethic yang mungkin kurang dimiliki sama Garnacho dan Rashford ya. Jadi ketika mencetak gol melawan Burnley kemarin, dia sebenarnya posisinya hampir jatuh karena berbenturan dengan bek lawan, tapi dia tetap berusaha untuk berlaris walaupun dengan keseimbangan yang terganggu dan akhirnya mengarahkan bola ke sudut gawang. Nah, itu mungkin yang menjadi kelebihan dari Anthony. Dan saya rasa Anthony besok melawan Crystal Palace akan menempati posisi sayap kanan. Kemudian di sayap kiri tentu saja akan tetap ditempati oleh Alejandro Garnacho. Kemudian striker akan ditempati oleh Rasmus Hojlund. Nah, dengan adanya beberapa pemain yang sudah pulih dari cedera, tentu bangku cadangan dari Manchester United lebih menjanjikan ya, di mana ada Mason Mount, kemudian ada Amad Diallo, kemudian Johnny Evans akan menjadi sebuah cadangan yang sangat bagus untuk lini pertahanan. Kemudian Lisandro Martinez dan Luke Shaw pun sudah mulai berlatih, walaupun mungkin belum akan masuk menjadi tim cadangan di pertandingan lawan Crystal Palace besok. Tapi kemungkinan Anthony Martial akan masuk sebagai pemain cadangan di pertandingan melawan Crystal Palace besok. Kemudian prediksi skornya, saya rasa MU tetap akan bisa unggul tipis di kandangnya Crystal Palace, meskipun itu akan melalui perjuangan yang sangat berat karena dengan pelatih barunya Crystal Palace 4 pertandingan terakhir mengalami prestasi yang sangat bagus, baik di kandang maupun tandang. Tapi saya rasa skor besok antara Crystal Palace melawan MU adalah 1-2, di mana MU menang tipis dengan keunggulan 2 gol melawan 1 gol dari Crystal Palace. Jadi skor tebakan saya, prediksi saya adalah untuk Crystal Palace melawan MU 1-2. Oke, mungkin itu saja mengenai prediksi line up saya dan prediksi skor untuk pertandingan besok Selasa dini hari 7 Mei di Selhurst Park, kandang Crystal Palace, antara Crystal Palace melawan Manchester United. Attacks win you games, but defense win you title. Glory glory Manchester United.